Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini semuanya yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3 bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang mengidentifikasi huruf kapital pada teks, menulis huruf tegak bersambung bagian 1, menulis huruf tegak bersambung bagian 2. Kenapa ya kita harus belajar ini? Supaya anak-anak tahu bagaimana sih mengetahui huruf kapital itu yang mana ya nak ya. Maaf ya, Ustazah salah terus ngomongnya ya nak ya. Jadi seperti apa juga huruf kapital itu ya nak. Kemudian bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung, apa saja yang diharuskan atau tidak boleh di dalam menulis huruf tegak bersambung. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu firman Allah yang artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Quran Surah Yasin ayat 1-5. Jadi Al-Quran itu banyak hikmah di dalamnya ya nak ya, selain perintah dan larangan Allah, kemudian juga sejarah Islam, kemajuan Islam, kemudian riwayat dan sejarah Nabi dan Rasul, kemudian tentang azab, tentang balasan segala amal, tentang surga dan neraka ya nak ya, semuanya berada di dalam dan tertulis di dalam Al-Quran ya nak ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya nak ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan lanjutkan ke bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Nah, huruf kapital atau huruf besar digunakan pada kata-kata tertentu ya nak ya. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital adalah dalam penulisan antara lain yaitu kata di awal kalimat, kata pada judul teks, dan nama orang, nama bulan, dan nama hari. Jadi huruf kapital atau huruf besar itu ditulis pada awal kalimat, kemudian pada judul teks ya, atau bacaan atau cerita, kemudian nama orang ya, terus nama bulan dan nama hari ya nak ya. Nah, harus dipahami ya nak ya. Nah, terus kemudian contoh. Nah, ini contoh kalau huruf kapital yang ditulis pada awal kalimat yaitu pada kalimat kelinci memakan sayuran wortel. Jadi huruf kapitalnya ada pada K, yaitu pada awal kalimat, yaitu kelinci ya nak ya, yang berwarna pink. Nah, kemudian yang kedua pada judul teks. Ini ada judul teks ibuku tersayang, berarti ada di awal kalimat yaitu di huruf I ya nak ya. Itu adalah huruf kapitalnya yang berwarna kuning. Kemudian di awal nama orang yaitu nama Rivaldi di huruf R, kemudian nama Torik di huruf T-nya, nama Rudi di huruf R-nya juga, kemudian nama Alif di huruf A-nya. Jadi yang warna hijau ini adalah huruf kapitalnya ya nak ya, di awal nama orang. Nah, kemudian di awal bulan dan hari, yaitu bulan Januari berarti J-nya, Februari di F-nya, Maret di M-nya, Selasa ya, hari Selasa berarti di S-nya, dan hari Jumat ya ini ya di J-nya. Jadi semua huruf yang diwarnai Ustazah Ainun adalah huruf kapital ya nak ya, atau huruf besar. Bisa dimengerti ya nak ya. Jadi di mana ya huruf kapital itu, yaitu pada di awal kalimat, pada di judul teks, di nama bulan dan hari, juga nama orang ya nak ya. Bisa dimengerti ya nak ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Misalnya, ini kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, huruf kapitalnya yaitu ada di awal kalimat, itu K, yaitu pada kalimat kucing. Itu merupakan huruf kapital pada awal kalimat ya, karena kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Berarti pada awal kalimatnya adalah kucing, yaitu K ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menulis huruf tegak bersambung bagian 1. Nah, untuk menulis suatu kalimat dapat menggunakan huruf tegak bersambung.
Dan saat menulis harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisan mudah dibaca. Jadi harus rapi ya nak ya, huruf antar ada spasinya ya nak ya. Nah seperti itu. Kemudian saat menulis juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Jadi tidak sembarangan. Huruf kapital ada beberapa bentuk ya nak ya, tapi dicari yang paling tepat yang bisa mudah dibaca ya nak ya. Nah kemudian selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Jadi kalaupun nama orangnya ada di tengah-tengah kalimat juga harus menggunakan huruf kapital di awal katanya ya, di awal namanya ya nak ya. Itu bedanya, kalau di awal kalimat itu di paling awal, kalau di nama orang itu nama orang yang paling pertama ya, huruf pertamanya ya. Dapat dipahami ya nak ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang, yaitu memperhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikutnya. Ini huruf kapitalnya adalah ya, Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Jadi Benny memiliki seekor kelinci dan Edo memiliki seekor burung. Di Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan, berarti huruf kapitalnya ada di Benny, yaitu B ya, huruf B. Nanti tengok huruf kapitalnya bentuknya bisa dibaca ya nak ya, B-nya bentuk B-nya, kemudian Edo. Nah, E-nya seperti ini bisa dibaca juga kan. Nah, ini adalah huruf kapital dan penulisan huruf kapitalnya sesuai. Kemudian Benny ya memiliki seekor kelinci, berarti B-nya. Kemudian Edo memiliki seekor burung, juga di bagian E-nya. Jadi paham ya nak ya? Jadi kalau menulis huruf tegak bersambung juga harus memakai huruf kapital yang bisa disesuaikan dengan yang diinginkan ya nak ya, yang ditentukan. Nah kemudian menulis huruf tegak bersambung bagian 2, yaitu menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Jadi disambungkan dengan garis yang kecil halus ya nak ya. Nah kemudian selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang, ya ini seperti ini. Nah di awal kalimatnya kan Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Jadi D-nya ini adalah huruf kapitalnya dan disambungkan ke E-nya itu dengan garis kecil ini halus. Kemudian Made, nah walaupun tidak di awal kalimat tetapi ini nama orang, juga harus diberi nama dikasih huruf kapital dan disambungkan ke A ya, Made. Kemudian Dedi dan Made adalah nama orang, berarti harus menggunakan huruf kapital dan disambungkan dengan sambungan yang kecil ya nak ya, yang halus sekali ya nak ya. Kan biasanya waktu di kelas 1 dulu kita sudah mempelajarinya ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nah untuk lebih jelasnya bisa dilihat bukunya di Bupena ya, karena kemarin juga sudah diberikan tugasnya ya nak ya, yaitu menulis rangkai dengan menggunakan huruf kapital tegak bersambung ya nak ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah Ainun, karena kesalahan milik Ustazah Ainun, kebenaran hanya milik Allah. Nah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu murojaah, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, baca doa sebelum dan sesudah kegiatan, jaga wudhu, jaga sholat 5 waktunya, jaga adab dan akhlaknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.